Sebelum saya itu asal Makassar. Sudah berapa lama di sini? 3 hari. Sudah menikah? Belum. Mas, Tadi kayaknya mati. Iya mati. Cepat. Terkait dengan kasus apa? Pengeroyokan. Muhammad Irfan. Udah tinggal di mana? Makassar, Lamboyan. Makassar. Kasus? Pukul orang tua. Hah? Pukul orang tua. Baik. Ikratullah Komandan. Siap. Tinggal di mana? Dari Makassar. Makassar. Kasus? Yang 3. Baik. Sudah menikah? Sudah. Tapi kira-kira. Sudah menikah? Belum. Sudah punya anak? Belum. Silakan Pak. Belum tahu. Hah? Saya Makassar. Makassar. Ya. Kasus? 3 nanti. Sudah menikah? Ya. Benar. Asal Makassar. Makassar. Kasus? 351 Pak. Baik. Saya Afro Pak. Hah? Kasus 378. Hah? Asal Makassar. Makassar. Sudah berapa lama di sini? Sudah hampir 2 bulan. 2 bulan. Sudah menikah? Sudah terus sudah cerai. Sudah. Adit. Makassar. Iya. Kasus? 3. Baik. Lain kali kalau ditanya orang umum, jangan sebutkan angka pasalnya, belum tentu paham Bapak itu pasalnya. 363 itu pencurian Pak. Oh gitu. Yang lain-lain juga sebutkan. Jangan malu-malu. Ya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya. Sebutkan ini. Baik. Firman Allah Subhanahu. Islam semua? Islam. Alhamdulillah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Wa ma asabaka min musibatin famin nafsik. Apa yang menimpa kita dari sebuah masalah itu dari diri kita sendiri. Ya, wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Dan apa yang menimpa kita atau apa yang kita lakukan bentuk kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi segala bentuk kriminal yang terjadi pada diri kita sendiri itu dari diri kita sendiri. Kata Nabi SAW, ya, tidak ada anak cucu Adam yang tidak melakukan kesalahan, tidak ada. Ya, tapi apa kata Nabi SAW? Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat, adalah orang yang mengoreksi diri, adalah orang yang siap bertaubat, menyadari kesalahan tersebut. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Mungkin teman-teman melihat saya seorang ustaz, saya juga pernah melakukan kesalahan. Ya, saya juga pernah melakukan kesalahan. Ya, kemudian kita adalah makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di dalam surah At-Tin, wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Dari mana kesempurnaan kita? Allah berikan kita hawa nafsu dan Allah berikan kita akal. Ya, hawa nafsu adalah ujian, akal adalah pengontrol daripada hawa nafsu. Maka ketika ada orang yang melakukan kejahatan, berarti nafsunya lebih menonjol atau nafsunya mengontrol akalnya. Ya, kalau ada orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, maka akalnya yang berfungsi. Ya, maka ketika ada orang yang mencuri, melakukan pemukulan, melakukan pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain sebagainya, maka itu akalnya dikalahkan oleh hawa nafsu. Padahal akal ini adalah tanda kesempurnaan kita sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna. Oleh sebab itu mari kita gunakan akal sehat kita supaya kita tidak digerogoti oleh hawa nafsu. Ya, ada akal kita. Ya, berbeda dengan hewan. Hewan memang memperturutkan hawa nafsunya karena tidak ada akalnya. Tidak ada akalnya. Makanya mereka tidak diberikan sanksi apapun karena tidak ada yang mengontrol dari keadaan atau dari tingkah laku dan perbuatannya. Ya, yang saya akan jelaskan di sini adalah apa kata Nabi SAW. Ada namanya dalam hukum Islam, ada namanya ad-daruriyatul khamsah. Ada 5 perkara ini wajib dijaga. Wajib dijaga. 5 perkara ini wajib dijaga. Ketika kita melanggar 5 perkara ini, maka konsekuensinya berat, hukumannya berat. Bahkan bukan hanya di dunia.
Ya, kalau kita percaya tentang akhirat, maka di akhirat kita akan mendapatkan imbalannya. Apa? Yang pertama yang harus kita jaga adalah hifzuddin. Wajib menjaga agama. Wajib menjaga agama. Ya, bagaimana cara kita menjaga agama? Kita melaksanakan salat. Ya, ada rukun Islam yang telah ditetapkan, diwajibkan oleh Allah kepada kita. Ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, ya, berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian naik haji jika kita sudah mampu. Ya, makanya kita harus menjaga agama. Ya, apapun yang terjadi, maka kita harus mempertahankan agama yang kita anut. Semuanya ini adalah umat Islam. Kita semuanya muslim. Yang muslim itu artinya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Kemudian apa lagi yang dimaksud dengan muslim? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dari kriteria seorang muslim adalah ketika orang merasa aman, merasa tentram dari ucapan kita, dari perbuatan kita, itu baru Islam, itu baru muslim namanya. Kalau ada orang muslim yang melakukan pengeroyokan, melakukan pemukulan, apalagi pembunuhan, itu masih jauh dari nilai-nilai muslim. Ya, maka kita sebagai orang Islam harus menjaga ketentraman orang lain dari perilaku dan perbuatan kita. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana cara menjaga agama kita? Kita diharamkan atau dilarang keras oleh agama keluar dari agama Islam. Kita dilarang, yang dalam bahasa Islamnya adalah murtad. Ya, makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man baddala dinahu faqtuluhu. Saking kerasnya melanggar yang namanya menjaga agama. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa yang mengganti agamanya, yang keluar dari Islam, bunuhlah. Kenapa? Apakah Islam ini kriminal? Apakah Islam ini ekstrim? Tidak. Tapi ketika kita membiarkan orang-orang Islam murtad, maka itu akan berpengaruh kepada banyak orang. Akan lebih berbahaya. Kalau ada orang yang keluar dari agama, kita biarkan. Ada orang murtad atau mengganti agamanya selain agama Islam, maka itu akan berpengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin misalnya suami murtad, lama-lama dipengaruhi istrinya, lama-lama dipengaruhi anaknya, lama-lama dipengaruhi keluarganya. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau ada orang yang berani mengganti agamanya, bunuhlah. Ya, saking bahayanya mengganti agama. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mengganti agama Islam selain dari agama Islam, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Itu yang pertama, menjaga agama, yang namanya hifsun nasl. Kemudian hifzuddin, menjaga agama. Kemudian yang kedua, hifsun nafs, menjaga jiwa. Ya, menjaga jiwa. Coba kita lihat bagaimana konsekuensi ketika ada orang yang berani membunuh seseorang. Apa hukuman yang Allah berikan di dunia? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang membunuh satu jiwa bighairi haqqin, bukan karena hak, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia sudah membunuh semua manusia. Begitu jahatnya seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, yang membunuh seseorang bukan karena hak. Karena ada orang membunuh orang karena hak. Contohnya, ya, ada kalau orang membunuh, ya, coba lihat konsekuensinya kalau ada orang membunuh. Ya, nafsu bin nafsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas. Apa yang dimaksud dengan hukum qisas? Ketika kita membunuh seseorang, maka orang yang membunuh ini wajib dibunuh. Itu namanya qisas. Kalau kita memukul orang, menonjok orang, menjatuhkan satu giginya, maka hukum qisasnya adalah kita ditonjok dan menjatuhkan satu gigi. Kalau kita tikam orang, kemudian tidak meninggal, tidak mati orang yang kita tikam, maka pisau yang kita menggunakan tikam orang itu diukur seberapa dalamnya, baru ditusuk orang yang melakukan pelanggaran hukum. Ya, apa tujuannya ini? Adalah untuk mengurangi kejahatan. Itu mengurangi kejahatan. Karena kalau ada orang yang melakukan pelanggaran hukum, langsung ditegakkan sebuah hukuman, maka orang takut melakukan pelanggaran hukum. Kenapa misalnya sekarang terjadi banyak orang yang sedikit-sedikit membunuh, memukul dan lain-lain sebagainya? Tidak ada efek jerah. Tidak ada.
Ya, seandainya ada efek jerah, karena ketika kita menegakkan hukum atau melakukan sebuah hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran, dipertontonkan kepada orang banyak atau masyarakat banyak, itu tujuannya supaya orang menyaksikan betapa beratnya hukuman yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, membunuh. Makanya diharamkan membunuh seseorang atau menghilangkan jiwa. Itu urutan kedua, hifsun nafs, menjaga jiwa. Ya, kemudian yang ketiga adalah menjaga harta. Ya, menjaga harta. Bagaimana cara menjaga harta? Maka diharamkanlah yang namanya pencurian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangannya. Dipotong tangannya. Dipertontonkan kepada orang banyak supaya ada efek jerah. Ya, supaya ada efek jerah. Oleh sebab itulah kita diharamkan untuk mencuri. Kan apa konsekuensi daripada mencuri? Yang pertama adalah kita mengambil haknya orang lain, kemudian kita menzalimi orang lain, maka kita harus mendapatkan hukumannya di dunia dan akhirat kalau kita tidak bertaubat. Kalau kita tidak bertaubat. Kemudian selanjutnya adalah ya, hifsun nasab, ya, menjaga keturunan. Ya, menjaga keturunan itu adalah diharamkannya tentang zina. Kenapa diharamkan zina? Kalau zina merajalela, maka akan melahirkan bayi-bayi atau anak-anak yang tidak jelas siapa bapaknya. Ya, maka akan bercampur baur nasab. Apa yang dimaksud dengan nasab? Keturunan. Ya, ketika terjadi sesuatu seperti itu, maka misalnya ada orang yang suka melakukan nauzubillahi min dzalik, pelecehan atau seksual, dia menghamili 1 sampai 5 perempuan, akhirnya melahirkan anak-anaknya sampai 5 anak ini tidak ada yang baku kenal, akhirnya nanti mungkin bisa baku kawin. Inilah yang diharamkan. Ya, menjaga apa? Hifsun nasab, menjaga keturunan, maka diharamkanlah tentang zina. Bagaimana konsekuensi zina di dalam Al-Quran? Maka hukumannya adalah dirajam. Itu hukum Allah. Ya, apa yang dimaksud dengan hukum rajam? Ya, ketika yang melakukan persinahan sudah menikah, maka dia digalikan sebuah lubang, kemudian ditanam sampai leher, kemudian orang yang melakukan pelanggaran hukum itu dilempari batu kepalanya sampai meninggal. Itu hukumannya. Itu namanya rajam. Kalau orang sudah menikah, baik janda maupun duda atau masih status suami istri. Bagaimana kalau yang belum menikah? Maka hukumannya adalah dia dicambuk 100 kali. Seperti yang terjadi di Aceh. Kalau ada pemuda-pemudi yang melakukan pelanggaran seksual, maka dia dicambuk 100 kali. Kemudian kemudian diasingkan selama 1 tahun di tempat yang tidak ada penghuninya. Itu hukumannya. Ya. Ya, jadi kita melihat bagaimana Allah mengharamkan sesuatu, maka ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka hukumannya diberatkan. Apa tujuannya hukumannya diberatkan? Supaya orang berpikir akan melakukan sesuatu. Nah, ketika teman-teman ini sudah ada yang melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Maka bergegaslah untuk menuju ampunan Tuhanmu. Apa maksudnya adalah bertaubatlah kepada Allah. Karena kita hidup ini hanya beberapa tahun. Kita hidup, ya, kita melakukan pelanggaran, kita melakukan pencurian, kita melanggar hukum-hukum Allah. Ya, itu kita akan mendapatkan sedikit percikan hukuman di dunia. Tapi kalau kita tidak bertaubat, maka Allah akan melanjutkan nanti di akhirat, yang mana hukuman di akhirat jauh lebih pedih, jauh lebih pedas, jauh lebih dahsyat daripada hukuman di dunia. Teman-teman di sini mungkin ya, ada yang tadi baru 20 hari, ada yang mungkin sudah 2 bulan. Ya, 2 bulan. Ini hitungan dunia. Di akhirat, Pak, 1 hari di akhirat itu 1000 tahun. Bagaimana kalau misalnya teman-teman ini tidak ada yang mengoreksi dirinya, tidak ada yang melakukan muhasabah, tidak bertaubat, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diazab di hari kemudian bertahun-tahun, bukan hanya 1 hari. 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Mungkin baru kita di sini beberapa hari sudah terasa 1 tahun. Padahal ini masih hitungan dunia. Maka suatu kesyukuran kepada teman-teman semuanya adalah
apa? Allah masih memberikan kita kesempatan bertaubat karena Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Ya, yang tujuannya adalah untuk mengoreksi diri kita. Banyak orang yang melakukan pelanggaran hukum, membunuh. Bahkan ada orang yang berzinah, setelah berzinah meninggal. Nauzubillahi min dzalik. Kita ini masih ada waktu, Pak. Masih ada waktu untuk mengoreksi diri kita, untuk memperbaiki hari-hari kita. Apalagi teman-teman yang sudah menikah, yang sudah punya anak, banyak tanggung jawab kita yang menunggu kita di rumah, kasihan mereka. Oleh sebab itu mari kita memperbaiki diri kita. Ya, mari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah. Mulai dari belajar salat. Teman-teman salat kan? Salat, alhamdulillah. Ya, teman-teman melaksanakan salat. Ya, kita di sini adalah sebuah pembinaan. Ya, kita di sini dibina. Ya, bagaimana supaya kita setelah keluar dari tempat yang mungkin sederhana sekali ini, kita bisa kembali lebih hidup yang lebih baik. Kita jangan mengulangi perbuatan-perbuatan kita. Tidak ada orang, Pak, yang menyukai yang namanya kejahatan. Tidak ada. Pencuri sekalipun tidak menyukai pencuri. Coba kalau ada pencuri, curi motornya, pasti dia tidak mau. Tidak ada orang yang suka yang namanya berzina. Tidak ada orang yang suka yang namanya berzina. Coba kalau misalnya ada orang yang melakukan pelanggaran seksual atau pelecehan seksual, kira-kira orang yang melakukan pelecehan itu mau nggak kalau anaknya disinai? Tidak mau. Tidak ada orang yang mau yang namanya kejahatan. Oleh sebab itu kita harus mengoreksi diri kita bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya adalah sebuah kejahatan. Seorang sahabat pernah menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata pemuda ini? Ya, wahai Muhammad, saya mau berzina. Nabi tidak mengatakan jangan berzina. Nabi hanya memanggil pemuda tersebut, wahai fulan, wahai anu, jika anakmu disinahi oleh orang lain, mau gak? Jika saudara perempuanmu disinahi oleh orang lain, mau gak? Jika ibumu disinahi sama orang lain, mau gak? Akhirnya pemuda itu sangat malu kepada Nabi SAW karena dia kembalikan kepada dirinya sendiri. Bagaimana kalau kasus itu terjadi terhadap diriku sendiri? Kita mencuri barangnya orang, pasti kita juga ketika ada barang kita dicuri, bagaimana perasaan kita? Pasti kita tidak mau. Oleh sebab itu masih ada waktu kita. Insya Allah mudah-mudahan kita panjang umur semua, sehat-sehat semua. Perbaiki niat kita. Ya, perbaiki niat kita. Ya, jangan kita mencuri karena tidak ada sesuatu yang bisa kita makan. Kalau kita yakin, ya, kalau kita yakin bahwa innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang hakiki. Tidak ada orang yang tidak ada rezekinya. Cuma terkadang ada orang yang malas bekerja. Tidak ada orang yang tidak ada rezekinya. Allah sudah jamin rezekinya setiap orang. Coba bayangkan semut itu, Pak. Semut yang jumlahnya kita tidak tahu triliunan jumlahnya. Mereka tidak punya kepala, mereka tidak punya tangan untuk bekerja. Mereka tidak punya mulut untuk berbicara. Tapi rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kemuliaan. Allah berikan kita mata, mulut, hidung, tangan untuk bekerja, jalan kaki untuk berjalan, untuk mencari rezeki. Jadi jangan kita mengambil jalan pintas untuk mendapatkan sebuah rezeki. Oh, satu lagi yang saya lupa tadi, menjaga akal. Menjaga akal. Ya, bagaimana cara menjaga akal? Maka Allah mengharamkan yang namanya khamar atau minuman keras, balok kaci, tua, kemudian sejenisnya, narkoba, narkotika dan lain-lain sebagainya, minuman oplosan, itu diharamkan. Kenapa diharamkan? Demi menjaga akal sehat kita. Karena orang yang sudah melakukan atau minum sesuatu yang diharamkan, akalnya ini tidak berfungsi. Makanya jangan heran kalau ada orang sudah minum, membunuh, memukul, karena akalnya tidak berfungsi. Maka Allah mewajibkan kita untuk menjaga akal. Oleh sebab itu 5 hal ini mari kita menjaga. Yang pertama adalah menjaga agama, menjaga keturunan, diharamkanlah zina, menjaga harta, jangan pernah mencuri, mengambil haknya orang lain, kemudian menjaga jiwa, jangan kita pernah menzalimi orang, jangan kita, apalagi sampai membunuh, naudzubillahi min dzalik. Ya, kemudian yang terakhir adalah menjaga akal. Jangan kita pernah mengkonsumsi sesuatu yang bisa mengganggu kestabilan akal sehat kita. Mungkin sebagai kesimpulan, mari kita mengintrospeksi diri. Insya Allah mungkin dalam waktu singkat kita akan kembali kepada keluarga. Maka jangan kita melakukan sesuatu atau pekerjaan yang serupa yang menyebabkan kita masuk ke tempat ini. Tapi mari kita
melakukan sesuatu hal yang terbaik buat kita dan buat keluarga kita, karena hidup kita hanya satu kali dan waktu hidup kita ini tidak lama. Ya, setelah kita meninggal, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan penyesalan itu sudah tidak ada lagi maknanya. Maka sebelum kita menghadap kepada Allah dengan segala risiko yang perlu kita pertanggungjawabkan, maka mari kita mengoreksi diri dan bertaubat. Kita akan hidup yang lebih layak dan lebih baik. Mungkin sampai di sini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.